Salam sejahtera buat kita semua, masyarakat Indonesia. Saya berpikir perlunya informasi-informasi dan katakanlah pembelajaran-pembelajaran hukum kepada masyarakat. Ya, sekalipun kita tahu bahwa mungkin sulit dicerna bahasa-bahasa yang dipakai itu kan, bahasa-bahasa hukum itu memang kadang-kadang sulit juga dimengerti. Tapi saya merasa pencerahan-pencerahan seperti ini perlu kita sampaikan ke masyarakat. Nah, saya akan mencoba memberitahu bahwa masyarakat itu ketika berhadapan dengan hukum, artinya masih punya hak-hak yang diatur dalam undang-undang. Saya ambil satu contoh kecil saja. Misalnya seorang polisi datang ke rumah kita dengan rencana membawa kita, kalau istilah umum, menangkap. Kalau polisi akan menangkap kita yang diduga melakukan kesalahan, maka satu hal yang harus kita ingat, ya, masyarakat harus ingat ini. Sekalipun dia polisi, memang negara memberikan tugas kepada polisi ini untuk menjalankan tanggung jawabnya. Tapi kita masyarakat juga punya hak untuk mempertanyakan. Jadi tidak perlu takut karena memang diatur dalam undang-undang. Kalau polisi akan melakukan penangkapan terhadap seseorang, maka polisi itu harus menunjukkan yang namanya surat tugas. Berapa orang mereka yang bertugas untuk melakukan penangkapan itu. Jadi itu memang perlu dibaca. Perlu dibaca, sekalipun mungkin pihak kepolisian mengatakan, sudah ikut saja, nanti di kantor dibaca. Tapi saya mau beritahu, kita punya hak untuk membaca surat tugas dari polisi itu. Lalu yang kedua, kita juga harus meminta surat perintah penangkapannya. Kita harus minta surat perintah penangkapan yang nanti itu akan kita pegang. Tindasannya satu atau turunannya kita pegang untuk mungkin ditinggalkan kepada keluarga atau untuk mungkin disampaikan kepada penasehat hukum, kepada pengacara dari orang yang diduga melakukan kesalahan ini. Jadi masyarakat tidak perlu takut. Itu yang saya mau sampaikan, bahwa itu menjadi hak, ya, menjadi hak kita untuk meminta itu. Itu diatur di dalam undang-undang yang biasa kita kenal di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu ketika nanti seseorang yang ditangkap tadi dibawa ke kantor polisi dan kemudian selesai pemeriksaan di polisi yang biasa kita sebut dengan BAP, berita acara pemeriksaan. Nah, kalau setelah selesai seseorang itu diperiksa dan dinyatakan dia layak untuk ditahan, memang kita tidak bisa menghalangi itu, ya. Sekali lagi ingat, jadi masyarakat jangan bilang polisi nggak boleh menahan, ya. Jadi memang ini kita perhatikan antara hak dan kewajiban. Kita punya hak untuk meminta tadi surat tugas dan surat penangkapan. Polisi juga punya hak untuk menahan seseorang ketika menurut pengamatan polisi tindak pidana yang kita lakukan itu memenuhi unsurnya, ya. Jadi supaya masyarakat ini betul-betul tahu masing-masing kita punya hak. Tujuan saya menyampaikan ini adalah untuk tidak takut lebih dulu. Jadi ketika nanti diperiksa, bahkan kita sebagai masyarakat, kita sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana, kita boleh, dengar ini, perhatikan, kita boleh dan harus dibolehkan untuk
pakai pengacara. Jadi kita boleh telepon apakah teman kita yang pengacara, apakah keluarga kita, apakah mungkin orang yang kita bayar untuk mendampingi kita sebagai pengacara kita. Jadi hak itu tidak boleh dihilangkan polisi. Dan saya pikir polisi pun tahu itu. Ya, polisi pun tahu itu. Kalau polisi yang baik, polisi yang benar, sebetulnya dia akan tanya ketika dia menangkap, ketika dia akan memeriksa kita, polisi akan tanya, apakah saudara dalam pemeriksaan ini didampingi oleh penasihat hukum atau tidak? Ingat itu ya, dia harus tanya itu. Karena ada salah satu pasal di dalam KUHP, di dalam undang-undang ini yang saya sampaikan tadi, salah satu pasalnya menyatakan begini, apabila ancaman hukuman terhadap seseorang itu lebih dari 5 tahun, maka penyidik, polisi, ya untuk gampangnya masyarakat memahami, polisi wajib menyediakan penasihat hukum sepanjang si tersangka tadi tidak sanggup untuk membayar penasihat hukum. Bayangkan, penyidik atau polisi, dia yang harus menyiapkan penasihat hukum. Kalau ancaman hukuman yang sedang dituduhkan kepada kita lah gitu, atau masyarakat tadi itu, ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Lalu kalau itu sudah misalnya terpenuhi, tetapi berdasarkan pengamatan kita atau pengacara kita itu, penangkapannya dan penahanannya itu melanggar hukum, atau mungkin kita merasa belum cukup bukti-bukti dengan ketentuannya minimal 2 alat bukti itu, maka kita boleh mengajukan yang namanya pra-peradilan. Nah, apa itu pra-peradilan? Nah, kembali mungkin masyarakat, istilah-istilah ini kan jarang didengar. Pra-peradilan itu artinya begini, sebelum diperiksa perkara kita yang tadinya kita dipanggil sebagai tersangka, sebelum itu dilanjutkan pemeriksaannya, kita boleh minta pemeriksaan lebih dahulu ke pengadilan negeri atas tindakan polisi yang melakukan penangkapan tadi terhadap diri kita. Jadi mungkin saya ulang supaya masyarakat tahu, pra-peradilan adalah proses peradilan yang dilakukan sebelum perkara di awal tadi dilanjutkan ke kejaksaan. Jadi ketika polisi melakukan penangkapan ke kita, ke masyarakat, kemudian melakukan penahanan ke kita, sebelum proses itu dikirim ke jaksa, kita sudah uji lebih dahulu tindakan mereka itu. Gitu kira-kira arti dari pra-peradilan. Nah, dan itu tidak boleh hanya disebutkan, itu maksud saya, tetapi harus dibuat langkahnya, disusunlah permohonannya. Tentu kita harus pakai pengacara supaya lebih paham. Disusunlah permohonan kita tentang pra-peradilan itu, kurang lebih kita katakanlah di dalam permohonan itu bahwa kepolisian ini telah melanggar hukum karena menangkap, karena menahan dengan tidak cukup bukti. Nah, kita ajukanlah itu ke pengadilan negeri. Lalu pengadilan negeri akan bersidang untuk memeriksa apakah memang tindakan kepolisian tadi yang melakukan penangkapan dan penahanan itu sudah sesuai dengan prosedur hukum. Itulah yang dimaksud dengan pra-peradilan. Nah, kalau nanti di pra-peradilan itu hakim mengatakan bahwa benar polisi itu telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka penyidikan terhadap perkara itu akan dihentikan. Tetapi kalau polisi menyatakan bahwa kalau hakim menyatakan bahwa tindakan kepolisian tidak melanggar prosedur, ya tentu permohonan pra-peradilan kita ditolak dan perkara kita yang di awal tadi bisa dilanjutkan
ke jaksa, bahkan sampai lagi nanti ke pengadilan. Jadi saya harap masyarakat tahu apa itu pra-peradilan, karena nanti kan ada lagi sidang pengadilan yang biasa, perkara yang di perkara awal tadi. Nah, untuk membedakannya dengan pra-peradilan, itu tadi, sebelum perkara pokoknya, perkara awalnya itu dilanjutkan, kita merasa ada tindakan-tindakan yang salah yang dilakukan oleh penyidik. Nah, mungkin saya ingin tambahkan sedikit. Apakah pra-peradilan hanya bisa diajukan kepada polisi, kepada penyidik? Nah, saya perlu informasikan bahwa pra-peradilan itu tidak hanya diajukan kepada polisi saja. Artinya bukan hanya dibatasi terhadap polisi saja, tetapi terhadap jaksa juga bisa diajukan pra-peradilan. Ya. Nah, untuk lebih mengetahuinya itu diatur di dalam pasal 80 KUHP dan 81, 82 sampai 83. Di sana bisa kita baca, tapi mungkin masyarakat bisa searching di Google, karena belum tentu masyarakat punya buku seperti ini. Ya, jadi bisa di searching di Google supaya masyarakat kita ini sedikit punya pemahaman dan sedikit punya keberanian. Tentu bukan keberanian atas dasar bukan sekedar hanya keberanian, tetapi paling tidak dengan dasar-dasar yang ada. Itu sedikit pencerahan bagi kita masyarakat supaya kita semua sama-sama belajar. Terima kasih.